وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Mukarram Bapak Haji Amir, Wal Mukarram Bapak Haji Syarif, Wal Mukarram Al-Ustadz Mamat, Wal Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, bil khusus yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah permudah segala urusannya. Dan kita semua yang hadir di majelis ini, semoga kita semua mendapat ridho Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Semoga dengan barokah majelis ilmu segala kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Semoga dengan barokah majelis ilmu Allah permudah segala urusan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jadikan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah. Allah jadikan putra-putri kita ahli sujud, ahli takwa, orang-orang yang takut kepada Allah. Semoga bertambah hari, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah bagus kualitas ibadah kita, bertambah sambung hati kita dengan Allah, bertambah besar mahabbah kita kepada Nabi, dan semoga kita semua wafat husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah la ruhi Al-Habib Ahmad bin Hasan Fatak, Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad bin Husain bin Abu Bakar Idrus, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bin Umar bin Rahman Atas, Habib Saleh bin Muslim Al-Hamid, Al-Habib Abu Bakar Gresik bin Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wal Imam bin Hajar Al-Asqalani, Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Autat wa Saribadil Salihin jami abaina ummahatina jaddatina wa khususan al-muassis hadzal masjid ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita lanjutkan kajian hadis kita, terlebih dahulu kita dengarkan nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab beliau Adab Sulukil Murid, adab-adab bagi orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita semua ingin dekat dengan Allah, ingin bertambah tinggi derajat kita di sisi Allah. Nah, beliau memberi nasihat kepada kita semua, wa min adarri syai'in 'alal murid talabuhu lil mukasyafati wastiyaku ilal karamati wa khawarikil adat. Sesuatu yang paling bahaya bagi seseorang yang ingin dekat dengan Allah adalah berharap agar bisa mukasyafah. Jadi bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, itu ada sesuatu hal yang paling bahaya, ada sesuatu hal yang paling mudarat. Apa? Berharap, mohon, minta mukasyafah agar dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat menginginkan keramat-keramat wa khawarikil adat, dan khawarikil adat di luar kebiasaan. Jadi kepengen minta karomah. Wa hiya la tadharu lahu madama mustahiyan liduhuriha. Yang mana? Yang namanya mukasyafah, dibukanya tabir,
itu tidak akan tampak karomah, mukasyafah tidak akan tampak kepada seorang hamba selama dia masih menginginkan hal tersebut. Jadi selama dia pengen mukasyafah, pengen mendapat karomah, pengen mendapatkan hal-hal yang luar biasa, itu nggak bakal dikasih sama Allah. Li'annaha la tadharu illa ala yadi man yakrahuha wa la yuriduha ghaliban. Karena biasanya itu mukasyafah, itu karomah, itu keluar biasaan, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak menyukainya, kepada orang yang tidak menginginkannya. Justru yang enggak kepengen mukasyafah, Allah kasih mukasyafah. Justru orang yang enggak kepengen karomah, Allah kasih karomah. Jadi hati-hati, jangan berharap mukasyafah, pengen tahu ya hal-hal yang tertutup. Ini perlu dicatat, mukasyafah adalah makom yang paling rendah. Apalagi kepengen tahu nih aib-aib orang, pengen tahu kesalahan-kesalahan orang, pengen tahu masa depan orang, pengen dibukakan, berharap dibukakan. Ketahuilah, mukasyafah itu adalah makom yang paling rendah. Ya, justru ini kasaf, ini adalah tingkatan yang paling berat bagi seorang wali. Jadi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, para kekasih Allah, mereka paling berat kalau sudah dibukakan mukasyafah. Kalau dia sudah kasaf, dia bisa melihat kejadian yang akan datang, atau dia bisa melihat kesalahan-kesalahan orang, dia bisa melihat aslinya orang, dia bisa melihat, bisa membaca hati orang, bisa mengetahui pemikiran orang. Ini adalah marhalah yang paling berat bagi mereka, para kekasih-kekasih Allah. Jadi ini tingkatan yang paling rendah, bukan tingkatan yang paling tinggi, bukan. Justru ini tingkatan yang paling rendah. Bisa baca pikiran orang, bisa tahu hati orang, bisa tahu keinginan orang. Itu tingkatan yang paling rendah. Dan ini adalah makom yang paling berat, marhalah yang paling berat bagi mereka, para kekasih Allah. Kenapa? Karena di sini dia bisa naik lagi dan juga bisa gagal. Jadi ketika dia bisa membaca pikiran orang, dia bisa membaca hati orang, atau dia bisa membaca karakter orang ini aslinya bagaimana dan lain sebagainya, itu bisa membuat dia tambah naik dan justru bisa membuat dia jatuh, nggak jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, gagal. Jadi kalau dia ngelihat orang, oh ini orang nih ternyata munafik, ini orang. Oh ini orang ternyata banyak maksiat. Ketika timbul di hatinya sifat sombong, timbul di hatinya meremehkan, oh ini mah penjahat ini. Oh ini mah munafik ini. Oh ini mah nggak benar ini. Timbul meremehkan. Padahal kita diperintah untuk apa? Untuk menyayangi, menghormati, menghargai sesama umat Islam. Justru dia pas tahu ditampakkan oleh Allah, justru merendahkan, merasa diri paling hebat. Oh ini mah nggak ada apa-apanya ibadahnya. Oh ini mah luarnya doang bagus, tapi hatinya busuk. Justru merendahkan. Dengan itu dia gagal, jatuh, tidak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika dia bisa mukasyafah, justru yang timbul adalah sifat kasih sayang. Ya Allah, kasihan nih orang ya. Ini ibadahnya masih kacau nih. Ya Allah, ini kasihan nih. Ini orang masih banyak maksiat dan lain sebagainya. Timbul rasa kasih sayang, timbul ingin membimbing, timbul ingin mengajak dan mendoakan, maka naik lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau justru dia bisa tambah sayang, tambah menghormati orang, maka naik derajatnya. Tapi ketika dibukakan justru dia sombong dan merendahkan orang lain, yang mana kita diperintahkan untuk saling menghargai dan saling menghormati, justru dia akan jatuh. Wa qad taqa'u litawaifa minal magrurina istidrajan lahum wa batilaan lidhafatil mu'minina minhum wa hiya fi haqqihim ihanatun wa laysat karamat. Jadi terkadang yang namanya keramat, yang namanya mukasyafah,
bisa membaca hati orang, bisa membaca masa depan, bisa membaca pikiran orang, bisa tahu aslinya orang. Ini terkadang Allah berikan juga terhadap orang-orang yang tertipu, terhadap orang-orang yang nggak pernah ibadah, terhadap orang-orang yang nggak pernah sholat. Kadang orang yang nggak sholat pun bisa baca pikiran orang. Orang nggak sholat pun bisa tahu hati orang. Orang nggak ibadah pun bisa memiliki karomah, bisa memiliki keluar biasaan. Nah ini bukan karomah, ini istidraj. Istidraj dari Allah sekaligus ujian bagi orang-orang beriman yang hatinya lemah. Ya, bagi orang-orang beriman yang hatinya lemah. Padahal itu bukan karomah, tapi ihanat. Itu apa? Kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati nih. Ya, terkadang main terkagum-kagum saja. Oh, nih orang bisa tahu masa depan. Oh, nih orang bisa tahu tujuan orang. Kita belum ngomong dia udah tahu. Padahal nggak sholat, padahal nggak ibadah. Akhirnya apa? Ikut sama dia, tunduk sama dia. Ini ujian bagi orang-orang beriman yang hatinya lemah. Jadi hati-hati ya. Jangan tertarik dengan mukasyafah. Jangan tertarik dengan karomah. Karena yang namanya itu semua bisa juga Allah berikan kepada orang-orang kafir. Orang kafir pun bisa baca pikiran orang. Orang kafir pun bisa baca masa depan. Ya, kan banyak peramal-peramal orang-orang kafir. Tempo hari ya Mama Loren ya, kan kafir itu. Dia bisa baca hati orang. Dia bisa baca pikiran orang. Jadi awas, jangan tertarik dengan itu semua. Apabila kita hadir di satu majelis, ya ini gurunya dikit-dikit yang diomongin mukasyafah, dikit-dikit yang diomongin kasaf. Oh, ini orang begini. Oh, ini orang gini. Tinggalin tuh majelis. Jangan berguru sama dia. Ya, kalau ada guru ngomongnya udah aneh-aneh, ngomongnya udah macam-macam, tinggalin tuh majelis. Cari guru yang lempeng-lempeng aja dah. Kenapa? Nular. Itu nular ntar. Ntar muridnya juga begitu muridnya. Gaya-gayaan. Oh, ini orang begini nih. Ini orang begini nih. Begini gimana? Ya, ngarang-ngarang gitu nih. Karena itu semua tidak bisa dibuktikan. Itu semua tidak bisa dibuktikan, bisa saja dia berbohong dan lain sebagainya. Ya. Jadi hati-hati, hindari majelis yang dikit-dikit ngomongnya apa? Keramat, dikit-dikit ngomongnya mukasyafah, karena itu semua bakal nular. Jadi awas, jangan langsung terpaku ketika orang punya kelebihan, ketika orang bisa membaca masa depan. Lihat dulu gimana ibadahnya. Kalau dia ibadahnya bagus, ya karomah. Tapi kalau ibadahnya tidak bagus, tidak istiqomah di jalan menjalankan perintah Allah dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah, ya berarti itu apa? Istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqif ma'a ma dhahara laka wala taskun ilaihi waqtumhu wala tuhaddits bihin nasa. Bahkan di sini Imamul Haddad memberi nasihat apabila ditampakkan mukasyafah, ditampakkan karomah, maka jangan merasa enjoy, jangan merasa tenang, jangan merasa bangga. Oh, saya ini udah kekasih Allah sekarang ini. Ya, ini saya sekarang derajatnya sudah tinggi ini, dikasih kelebihan oleh Allah. Hati-hati, jangan merasa tenang. Waktumhu, simpen itu, rahasiain. Wala tuhaddits bihin nasa, jangan diomongin sama manusia. Ya, jangan diomongin sama manusia, jangan dipamerin. Wa illam yadhhar laka min hasyai'un fala tatamannahu. Apabila karomah dan mukasyafah tidak tampak padamu, padahal ibadahnya udah luar biasa, zikirnya udah luar biasa, tapi juga nggak tampak-tampak mukasyafah, nggak tampak-tampak karomah. Udah, jangan berangan-angan pengen minta mukasyafah, jangan berangan-angan minta karomah. Wala ta'saf ala faqdihi, dan jangan merasa sedih apabila tidak bisa seperti itu. Karena terkadang itu para kekasih-kekasih Allah, dia ditutup oleh Allah. Ditutup, gak bisa baca pikiran orang. Dia gak tahu hati orang. Tapi yang dibukakan kepada dia alamul malakut. Alam malakut dibukakan. Ya, ini rahasia-rahasia ibadah, ya, rahasia-rahasia zikir, alam malakut, alam-alam malaikat tampak bagi dia. Tapi masalah hati orang, pikiran orang ditutup oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada para kekasih-kekasih Allah yang seperti itu. Kenapa? Karena untuk mengetahui masa depan, untuk mengetahui aib orang, untuk mengetahui kesalahan-kesalahan orang itu nggak penting. Ya, kenapa? Karena apabila kita tidak bisa menata hati, nggak bisa menata hati, akhirnya timbul sombong. Udah kacau ini. Udah jatuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul mengejek, timbul menggibah, timbul menghinakan. Sudah. Akhirnya dia jatuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu terkadang mereka para wali-wali Allah ketika dibukakan mukasyafah mereka sedih. Mereka minta sama Allah, ya Allah, tutup ya Allah. Tutup biar nggak bisa melihat kesalahan-kesalahan orang. Biar nggak bisa melihat aib-aib orang. Ya, kenapa? Agar bisa senantiasa menghormati orang lain, agar senantiasa bisa husnudzon kepada orang lain, agar senantiasa bisa menghargai orang lain. Ya, susah Pak, kita berat Pak. Jangan minta muka syafa. Ada orang baik sama kita, selalu datang sama kita, tiba-tiba dibukakan kita muka syafa. Ini orang ternyata cuma pura-pura doang ini, cuma pura-pura baik ternyata ini. Kira-kira kita masih bisa gak tuh sama dia berbuat baik? Susah Pak. Ya, wah ini orang ternyata dekat sama saya ada maunya doang ini. Susah kita mau manis-manis sama dia susah. Maka itu belajarlah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Jangan ada di antara kalian yang menyampaikan kepada aku tentang kesalahan-kesalahan sahabat-sahabatku, tentang kekurangan-kekurangan sahabatku. Udah, ini tentang kesalahan, tentang aib, tentang kekurangan orang, jangan sampaikan kepada aku, kata Nabi. Kenapa? Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Karena aku ingin bertemu dengan kalian dalam keadaan hatiku selamat. Ya, nggak tahu kesalahan orang, taunya semua orang baik. Akhirnya bisa menghargai orang. Lihat Nabi saja minta ditutup. Kita minta mau ditampakkan. Jadi hati-hati ya. Jangan langsung terpaku, jangan langsung tertipu apabila ada seseorang yang mukasyafah punya kelebihan-kelebihan. Lihat dulu bagaimana ibadahnya. Lihat dulu bagaimana menjalankan syariatnya. Kalau bagus istiqomah dalam menjalankan syariat, ya berarti kekasih Allah. Tapi kalau ibadahnya tidak lurus, ya aneh-aneh dan lain sebagainya, itu bukan karamah, tapi ihanat, istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian hadis kita. Sampailah kita pada hadis yang ke-74. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyiduna Muawiyah semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika usah, fa idza namatil ainani istatlaqal wika'u. Al-ainu mata, ini kedua mata manusia itu wika usah, pengikat dubur, pengikat lubang belakang. Jadi kedua mata ini selama terbuka, kedua mata selama terjaga, tidak tidur artinya, ini kedua mata bisa mengikat dubur. Fa idza namatil ainani, namun apabila kedua mata sudah terpejam, kedua mata sudah tertidur, istatlaqal wika'u, maka pengikat dubur menjadi terbuka. Ya, rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tabarani wa zada wa man nama falyatawaddo. Dan ada tambahan, barang siapa yang tidur maka hendaknya berwudu. Ya. Jadi seseorang dalam keadaan terjaga, ya, kita ini kan lagi terjaga ini. Ketika kita ingin buang angin, kita masih bisa tuh nahan. Betul gak? Masih bisa kita nahan. Akan tapi kalau orang dalam keadaan tidur, itu apa? Gak sadar dia buang angin. Kadang
ya biasa anak pesantren tuh kadang lagi tidur biasa. Kadang bunyi sono. Ya, tiba-tiba ditendang. Bangun dia. Ngapain kamu nendang? Ente ngentut. Lah, anak nggak sadar katanya. Kenapa? Ya, karena orang yang tidur nggak bisa dia menahan anginnya. Ya, kecuali dalam keadaan terjaga dia masih bisa nahan napas sampai merah-merah. Kenapa muka ente merah? Nahan angin. Ya, nahan angin. Itu kan ada kisah tuh. Ya, Hatim al-Asom, Hatim Situli. Itu ada seorang ulama sufi, ya namanya Hatim al-Asom, Hatim Situli. Kenapa kok dipanggil Situli? Ya suatu hari ini datang seorang wanita bertanya mengenai hukum kepada Hatim al-Asom. Ketika sedang bertanya, tiba-tiba ini ibu-ibu kelepasan, Pak. Buang angin, bayangin. Di depan ulama besar tiba-tiba buang angin. Keceplosan, ya, keceplosan bunyi langsung. Ya, udah bau bunyi lagi. Ya, kalau melepas doang masih bisa pura-pura kan. Siapa aja yang buang angin nih? Padahal dia. Ya. Tapi kalau udah bunyi, wah ini udah nggak bisa lagi nih. Bunyi, wah dia malu sekali, Pak. Bayangin depan ulama besar tiba-tiba buang angin. Nah, Hatim al-Asom ini adalah ulama yang bijak. Dia pura-pura nggak dengar. Wahai ibu, coba tadi kamu bertanya apa? Tolong suara engkau agak keras. Oh, ditanya lagi. Agak keras lagi, aku tidak dengar. Dikeraskan lagi. Keras lagi, aku tidak dengar. Tenang baru nih ibu-ibu. Alhamdulillah, untung Hatim budek ini. Ya, untung budek. Kayaknya ini suara kentut saya dia nggak dengar ini. Lihat betapa bijaknya ini Hatim untuk menjaga perasaan seorang wanita. Coba kita begitu. Kurang ajar ente. Nggak ada adab. Ya, tapi ini Hatim enggak. Ulama yang bijak. Jadi tidak hanya mewarisi ilmu Nabi, tapi juga mewarisi kelembutan, kebijakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuh Hatim al-Asom terus menerus pura-pura tuli selama ibu ini hidup. Nah, ketawanya apa? Pas ibu ini sudah wafat, baru dah normal kembali tuh Hatim. Ya. Lihat nih. Rela dirinya dibilang budak asalkan nggak nyakitin orang. Nggak apa-apa dirinya disakitin, nggak apa-apa dirinya dihina. Yang penting ini orang terjaga hatinya, tidak merasa sedih. Itulah ulama-ulama ahli waris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Nazala sari'ul asbabal muaddiyata ilal hadath manzilatal hadath. Jadi syariat menetapkan semua sebab-sebab yang dapat mendatangkan hadath itu kedudukannya sama seperti hadath. Ya, jadi semua sebab-sebab yang dapat menyebabkan datangnya hadath sama seperti hadath. Muhafadzatan ala taharati wa hirasatan li maqamil munajah min an yakuna urratan lil ahdathi wa asbabiha. Kenapa kok sebab-sebab yang mendatangkan hadath dianggap hadath juga? Ya, untuk menjaga kesinambungan toharoh, untuk menjaga terus-menerusnya toharoh, dan untuk menjaga kehormatan maqam munajat. Jangan sampai ketika munajat kepada Allah, jangan sampai ketika ibadah kepada Allah justru datang hadath. Wa nadhara bi ainil hikmati fis sabab fa tabara ma kana minhu qariban duna ma kana ba'idan. Dan syariat memandang semua sebab-sebab yang kemungkinan terjadinya hadath itu dekat, ya kemungkinan terjadinya hadath itu sangat dekat, maka dianggap itu hadath. Dan sebab-sebab yang kemungkinan hadath itu jauh, maka tidak dianggap hadath. Sekali lagi, semua sebab yang kemungkinan dekat bisa mendatangkan hadath, maka dianggap hadath. Orang